Berikutnya adalah upaya pencegahan penyakit. Berikut ini adalah tabel upaya pencegahan penyakit dimulai dari riwayat penyakit prepatogenesis. Untuk tingkat pencegahannya adalah primordial prevention dan primary prevention. Bagaimana upaya pencegahan untuk primordial prevention? Yaitu dengan cara underlying condition. Sedangkan untuk primary prevention, upaya pencegahannya adalah health promotion dan specific promotion. Untuk riwayat penyakit patogenesis, ada tingkat pencegahannya adalah secondary prevention dan tertiary prevention. Sedangkan upaya pencegahannya adalah early diagnosis, untuk secondary prevention, early diagnosis and control, serta treatment. Sedangkan untuk tertiary prevention, maka upaya pencegahannya adalah disability limitation dan rehabilitation. Jadi ini adalah untuk prepatogenesis atau belum terjadinya sakit, biasanya menggunakan pencegahan primer. Sedangkan kalau sudah terjadi penyakit, sudah ada tanda gejalanya, kita bisa mencegah menggunakan secondary prevention atau pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak selanjutnya. Untuk pencegahan tingkat awal, di mana belum terjadi suatu penyakit, ini biasanya dengan menggunakan menghindari terbentuknya pola hidup sosial, ekonomi, dan kultural yang mendorong peningkatan faktor resiko atau primordial prevention. Upayanya yaitu dengan mengkonsumsi gizi seimbang, kemudian menghindari alkohol, merokok, rajin berolahraga, dan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor sehingga dapat mencegah polusi udara. Selanjutnya, pencegahan tingkat pertama atau prevention primary, ini juga pada tahapan prepatogenesis atau belum terjadinya penyakit. Ini bisa dilakukan dengan cara menjauhkan agent untuk dapat kontak atau memapar penjamu dan menurunkan kepekaan penjamu. Intervensi ini sebelum perubahan patologis, jadi masih tahapan prepatogenesis. Upaya pencegahannya dengan promosi kesehatan, yaitu dengan pendidikan kesehatan, penyebaran informasi kesehatan, konsultasi gizi, penyediaan air bersih, kebersihan lingkungan, konsultasi genetik, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan pencegahan khusus melalui imunisasi dasar, pemberian vitamin A, tablet tambah darah, dan perlindungan kerja terhadap bahan berbahaya atau hazard protection. Untuk pencegahan tingkat kedua atau pencegahan sekunder, ini biasanya dilakukan pada tahapan patogenesis atau sudah terjadinya penyakit. Agar penyakit itu tidak semakin berat, maka biasanya dilakukan pencegahan yang ditujukan untuk deteksi dini secara awal untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Kemudian pencegahan sekurang-kurangnya dapat menghambat atau memperlambat progresivitas dari penyakit. Jadi biar penyakitnya tidak terlalu parah, mencegah komplikasi, membatasi kemungkinan kecacatan. Bentuk utama pencegahan ini biasanya adalah screening atau deteksi dini. Contoh yaitu screening pap smear untuk mengetahui atau deteksi dini penyakit kanker cervix. Kemudian screening tes pendengaran, screening tes untuk tuberkulin, dan lain sebagainya. Untuk upaya pencegahan sekunder dengan diagnosis awal dan pengobatan tepat, ini ada screening, ada penjajakan kasus atau case finding, pemeriksaan khusus menggunakan laboratorium dan tes, kemudian pemberian obat yang rasional dan efektif. Untuk pencegahan terakhir yaitu tingkat ketiga atau tertiary prevention atau pencegahan tersier, ini biasanya terjadi pada penyakit yang sudah berat. Bagaimana untuk membatasi kecacatannya agar tidak bertambah parah, bahkan untuk mencegah terjadinya kematian. Dan upaya untuk merehabilitasi bagi yang sudah mengalami kecacatan. Jadi membatasi kecacatan. Kemudian upaya rehabilitasi, misalnya terapi latihan untuk mempertahankan kondisi otot, pergerakan, mencegah kontraktur bagi penderita paralise akibat stroke. Jadi ini contohnya yaitu untuk pembatasan kecacatan bisa dengan operasi plastik
pada bagian organ-organ cacat yang dulunya cacatnya parah untuk menjadi lebih baik, kemudian pemasangan pin pada tungkai yang patah sehingga masih bisa digunakan untuk bergerak, dan rehabilitasi, yaitu rehabilitasi fisik, bisa menggunakan rehabilitasi cacat tubuh dengan pemberian alat bantu, rehabilitasi sosial, misalnya pada rumah perawatan wanita tua atau usia jompo, rehabilitasi kerja, ini untuk masuk ke tempat kerja sebelumnya mengaktifkan optimum organ yang cacat, atau rehabilitasi sosial yang lain bisa dengan menyembuhkan pecandu narkoba, itu juga bisa. Setelah kita mengetahui berbagai upaya pencegahan penyakit, bagaimana cara mendiagnosis suatu penyakit? Apakah ini penyakit A, B, C, atau penyakit yang lainnya? Nah, diagnosis ini sendiri adalah upaya untuk menegakkan dan mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh seseorang. Untuk menentukan adanya penyakit, dapat dilakukan diagnosis dengan 3 pendekatan. Yang paling penting, yang pertama adalah anamnesa, yaitu untuk mengetahui keluhan dari si penderita. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara atau interview. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan keluhan atau anamnesis dari pasien, maka baik itu anamnesis secara langsung dari pasien itu sendiri maupun dari keluarga pasien, bisa juga dengan membaca tanda penyakit, tanda gejalanya apa. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan observasi. Kita observasi keadaan fisiknya dari head to toe, dari atas kepala, rambut sampai ujung kaki, apakah ada tanda gejala suatu penyakit yang menjadikan seseorang itu menderita suatu penyakit. Setelah kita dapatkan keluhannya, kita dapatkan tanda gejalanya, untuk memastikan apakah benar yang diderita adalah penyakit A atau B atau C, mikroorganisme apa yang menjangkiti si penderita, biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu berupa melakukan pemeriksaan tes maupun uji laboratorium. Misalnya untuk mengetahui adakah kanker cervix, bisa dilakukan dengan tindakan biopsi untuk mengambil beberapa sel dari cervixnya untuk dilihat, dilakukan pengecekan apakah ada terjadi keganasan. Misalnya untuk mengetahui apakah seorang penderita ini menderita penyakit tipes, bisa dilakukan dengan melakukan uji tes bidal, atau yang sekarang masih sedang berlangsung untuk mengetahui apakah seseorang yang didiagnosis menderita COVID-19, yaitu dengan cara dilakukan tes swab untuk memastikan ya ini positif atau negatif. Itu adalah diagnosis penyakit. Jadi diagnosis tidak bisa ditegakkan hanya dengan melihat keluhan pasien, tetapi harus disertai juga dengan tanda gejalanya, bahkan dengan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis pasti dari penyakit yang diderita. Sekian, terima kasih untuk materi hari ini adalah tentang konsep sehat dan sakit, baik itu apa itu pengertian sehat, pengertian sakit, penyakit, kemudian istilah-istilah medisnya, kemudian perkembangan sejarah dari penyakit itu, kemudian model penyebab penyakit, riwayat alamiah penyakit, dilanjutkan dengan diagnosis penyakit, dan juga tentang upaya pencegahan terjadinya suatu penyakit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.